Halo. Selamat siang Pak Eli. Oke. Piye, kita bisa mulai. Ini saya udah bisa live ya? Selamat siang Pak Eli. Oke. Piye, kita bisa mulai. Ini saya udah bisa live ya? Halo? Iya, WIB. Enggak, soalnya nanti WIB di gerbang juga, saya tak bisa masuk juga, Bun. Enggak, kasih security aja. Kasih, kan saya udah bayar GoPay kan? Ya udah. Mantap, terima kasih. Bilang aja tuh Pak Tony. Tapi mungkin saya nggak angkat ya karena saya lagi meeting habis nih. Nanti bilang aja tuh Pak Tony. Oke, thank you. Oke, ya. Oke, monggo. Mungkin Pak Eli bisa mulai dulu. Ini udah live ya? Sudah. Oke, baik. Selamat siang ya. Ketemu kembali di webinar kali ini ya. Aptikom Kepri. Tema kali ini kita akan ada bahas terkait dengan video game estetik ya. Narasumber kita Pak Tony Wibowo ya, beliau ini masternya ya di bidang game. Ya mungkin kita bisa langsung saja ya Pak. Kita mulai Pak. Oke, monggo. Oke, jadi selamat siang. Ini nampaknya masih sepi karena masih rehat sholat Jumat. Jadi mungkin saya akan lebih pelan aja, lebih santai aja. Jadi karena ini juga hari terakhir, jadi seminar terakhir. Jadi let's make it fun for you guys. Oke, pertama-tama saya mau nanya satu hal dulu. Mungkin ingatkah Anda dengan game pertama Anda? Ini yang asumsi saya audiens saya rata-rata umurnya sama kayak saya. Jadi umurnya 30 something, 40 something, 20 something mungkin. Jadi yang bukan pertama kali main game. Jadi pertama kali Anda main game, mungkin Anda main gamenya mungkin zaman Nintendo, Super Mario perhaps, atau di Sonic perhaps, atau di yang pakai legend, yang Duck Hunt mungkin. Jadi jadi saya mau nanya, kira-kira pada saat zaman itu Anda menganggap game itu luar biasa keren Anda? Ketika Anda masih umur 6 tahun, 7 tahun, oh yes, itu sangat keren. Padahal grafisnya, secara graphics, secara estetik, nggak keren-keren amat loh sebenarnya. Itu kok bentuknya kotak-kotak, warnanya juga tidak high definition seperti sekarang ini. Tapi kita coba lihat. Nanti saya akan share satu buah materi lagi. Ini sebelum kita masuk ke slide ya. Saya mulai dulu dengan
profil saya. Jadi tentang saya. Jadi basically saya adalah kalau di Aptikom saya adalah game residential. Jadi basically saya bergerak di bidang topik peminatan utama saya video game, saya ngajar juga video game, jurnal saya semua PTN saya tentu semua tahu video game semuanya. Jadi kalau mau mengkontak saya soal video game, lanjut. Jadi ini topik yang jarang ada di Batam. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bergerak video game juga, saya sangat senang itu. Silakan hubungi saya. Yang mau research bareng, ayo. Mau publikasi bareng, dengan senang hati. Oke, sebelum kita mulai dengan slide, mungkin saya akan mempresentasikan ada satu buah video dulu di sebentar. Bentar. Oke, ini saya akan mencepat karena waktu video cukup lama 12 menit, jadi saya akan mencepat aja. Tapi coba perhatikan grafis video game dari tahun ke tahun. Dari tahun 58, pertama kali game dibuat untuk radar sebenarnya. Oke.
Oke, kita kembali ke dalam slide. Jadi sebentar. Jadi bagaimana pendapat Anda? Mulai dari video game pertama kali muncul tahun 59 sampai dengan sekarang 2020, cuma 70 tahun perubahan dari just garis tiba-tiba menjadi fully 3 dimensi rendered world yang sangat realistis. Yang tadi video terakhir, Microsoft Flight Simulator itu mengandung seluruh bandara di seluruh dunia. Seluruh bandara. Jadi dia merender satu dunia. Bayangkan betapa besar resource digunakan untuk itu. Tapi kita digress, kita coba bicara secara estetik saja.
Video game sebagai grafik benchmark. Setiap perubahan perkembangan kemampuan komputer selalu diawali dan diakhiri dengan perkembangan video game. Jadi ketika pertama kali dunia mengenal komputasi yang sifatnya sederhana, video game muncul. Ketika komputasi yang lebih kuat seperti kita mengenal yang namanya DOS dan lain-lain, video game juga berkembang lebih jauh lagi. Sekarang sampai di GUI, video game adalah raja di GUI. So, computing progress, GUI progress, dan kemampuan programming dan grafis melahirkan apa yang kenal dengan video game. Basically seperti itu. Jadi seperti apa video game bergerak, seperti itulah perkembangan komputer, grafis, dan komputer programming melahirkan namanya video game. So, cerita dari grafis komputer. Apa sih cerita dari grafis komputer? Sederhana. Pertama-tama, bit story. Dimulai dengan lahirnya one bit, hanya mengenal dua warna, hitam dan putih, 0 dan 1. Naik ke 2 bit, mengenal 8 warna, naik ke 16, naik ke 8 bit, 32 bit, dan dunia sekarang bergerak ke arah 64 bit. Itu yang kita kenal namanya true high definition atau crystal clear. Dunia paling lama tuh 32 bit, antara zaman 99 sampai dengan 2013, itu paling lama, itu 16 bit, tapi 32 bit, this is kind of new, dan kedepannya juga akan muncul ke 64 bit yang namanya 4K high definition yang baru muncul 2018, tapi TV-nya nggak kuat, game-nya kuat, TV-nya nggak kuat. Nah, TV kita rata-rata masih 32 bit. And then kita masuk ke dalam race of 3 dimensi, mulai dengan munculnya game pertama kali. Tadi lihat ya, awal-awal game balapan awal-awal tuh masih 2 dimensi, lama-lama menjadi 2,5, lama-lama purely adapted 3 dimensi. Sekarang kembali ke arah retro, agak muncul ke 2,5 kembali. Bahkan kalau kita melihat game-game yang agak baru sekarang itu tidak cuma 3 dimensi, tapi juga sampai level virtual reality. Next, rest of NK. Ini setelah 3 dimensi adalah NK. 1K, 2K, 4K yang paling sinting saya dengar ada sampai mengembangkan game 64K. 64K artinya layar yang dibutuhkan sekitar 6 meter kali 12 meter. Itu baru bisa lihat detail. Tapi kalau layar Anda cuma sekedar laptop saya mah nggak ngefek sih. Laptop saya juga running juga 2K juga udah keren banget. Jadi ini adalah benchmark kerja. Dan ini adalah menjadi satu buah prestise tersendiri seperti Square Enix dan Nintendo, dan ini satu lagi itu di Crytek dan teknologi itu mengembangkan teknologi yang memiliki K yang banyak sekali. 4K tidak lagi keren, mereka ngejar 8K. 8K nggak lagi keren, 16K. Bahkan yang paling yang saya dengar dari berita tahun 2020, kalau tidak ada pengunduran di bulan Oktober akan lahir pertama game 128K. Itu layarnya berarti 12 meter dikali 24 meter. Itu lebih besar dari lantai rumah kita. Silakan ukur. TV sebesar itu. Oke, lanjut. Apa yang salah? Pertama-tama akan muncul namanya PC Master Race, di mana orang akan berebutan untuk meningkatkan kecepatan performa PC. This is good things for us, karena kita di dunia ilmu komputer, berarti kita akan membuat pergerakan yang sangat positif ke arah percepatan komputer itu sendiri. Komputer akan semakin kencang, semakin kecil, semakin kuat. Itu yang pertama. Habis itu PC yang sekarang lebih kuat dan actually lebih murah. Bisa Anda compare dengan harga, kalau kita bicara dari teknologi penyimpanan data misalnya. Flash disk tahun 2000 Anda beli 8 GB, dengan hard disk sekarang Anda beli 100 GB, actually murah sekarang hard disk 100 GB. Bahkan orang nggak mikir sekarang 100 GB, 1 terabyte, 2 terabyte. Bahkan kalau kita komparasi ya, SSD 500 GB sekarang ini, itu kalau dikomparasi harga per gigabyte lebih murah daripada hard disk SATA 200 GB.
tahun 2000. Kalau mau ada yang mau coba bikin PTN harga itu, soalnya ini data-data ini yang saya susah dapat ya masalahnya. Next, rise of esports professional. Di 3 tahun terakhir kita melihat profesi di bidang e-sport. Orang-orang yang ahli sekali bidang bermain game itu sekali menang itu bisa lebih mahal daripada gaji kita para dosen. Pak Teket kemarin ada mention di grup bahwa mereka bisa dapat ratusan juta. Betul, tapi betul-betul ini adalah muncullah profesi baru karena video game. Tidak hanya pengembang video game, tapi juga pemain video game. Ada yang namanya e-sport commentators profesional, ada yang nama e-sport profesional, bahkan atlet e-sport. Karena di SEA Games tahun 2019 kemarin sudah ada perlombaan e-sport. Indonesia kalah tapi. Karena munculnya fenomena seperti itu, bisa dicek mahasiswa kita, bisa cek siswa kita, bisa cek anak-anak kita. Mereka pada minta ROG semua. Republic of Gamers, laptop gaming yang paling terkenal. Dan sialnya lumayan mahal. Dan itu kebutuhannya sangat meningkat kencang. Boleh dicek. Semua anak-anak Pak minta ROG. But apakah itu masalah? Well, nggak selalu sih itu masalah. Cuman bagi industri video game, sekarang kita dalam industri sedang bagi profesional video game mengalami namanya regresif, alias menurun bahkan. Menurun di mana? Simple. AAA studio pengembang video game yang punya reputasi baik dan biasa mau game yang bagus, mulai kehilangan sentuhannya. Kenapa? Mengembangkan video game tidak lagi kreatif, tidak lagi inovatif, dan cenderung mengcopy paste game sebelumnya, diganti skin saja dan jadi game baru. Emang sih cantik, emang sih looks keren, tetapi secara video game mereka mengakui bahwa game mereka jelek. Dan kenapa AAA kehilangan rasa inovasi? Karena kita sebagai pemain game awam dengan kemudahan pengembangan game yang murah dan mudah sekali. Sekarang Bapak coba cek di YouTube how to make video game dengan Unity, how to make video game dengan katakanlah Game Maker atau RPG Maker atau apapun itu. Tools SDK untuk video game sudah sangat tersedia, dan ini indie movement mulai mengambil apresiasi. Contoh indie movement yang paling terkenal, Minecraft, dibuat oleh indie developer, dibuat tahun 2001 actually sebagai uji coba Perlin Code. Sekarang sudah menjadi video game yang nomor 1 presensinya di YouTube. 1 miliar jam view time-nya. Dan dibeli oleh Microsoft dengan harga waktu itu 300 juta. Sekarang almost 2 billion. Itu Minecraft. A very simple video game, that developed using Python. Dan itu indie. Belum lagi kita bicara full Five Nights at Freddy's, atau kita bicara soal Deltarune dan sebelumnya berarti Undertale. Itu adalah game-game yang bisa dikatakan menjadi definisi game pada tahun mereka hadir. Dan itu semua bukan dari AAA Studio, berasal dari indie movement yang dibuat oleh 1-2 orang. Bisa jadi 1-2 orang itu adalah berasal dari orang yang bukan background video game, tapi hanya suka main game. Ada juga yang berasal cita seperti Ori. Ori itu dikembangkan oleh Moon Studio, 6 orang saja waktu itu, dan 6-6-nya tidak pernah ketemu sama sekali, hanya ketemu di online. 1 di Rusia, 1 di Mesir, 1 di Amerika, 1 di Inggris, 1 di Malaysia. It's very scary sometimes, pengembangan seperti ini. Seperti saya bilang, kemudahan pengembangan video game sudah kelihatan bahwa sekarang Unity itu gratis ya, Bapak Ibu ya. Itu gratis loh, selama Anda tidak jualan. Dan frankly, indie developer juga nggak jualan biasanya. Mereka kan cari nama dulu biasanya. And then, stagnation of video game content. Seperti saya bilang kembali, bahwa video game tadi, sekarang yang baru-baru sekarang, sudah kehilangan inovasinya, kehilangan kreativitasnya. Dan cenderung mengcopy paste. Bisa coba cek
perkembangan Assassin's Creed misalnya. Assassin's Creed itu dibuat oleh Ubisoft, salah satu developer yang sangat punya reputasi tinggi. Assassin's Creed 3, ke-4, ke-5 itu copy paste. Kenapa? Mekaniknya tidak berubah banyak, hanya ubah skin, dan cenderung misinya mengulang terus. Atau misalnya, nggak usah jauh lah, Final Fantasy. Salah satu franchise yang paling tua dan frankly hampir semua orang yang nggak pernah main game pun kira-kira bisa tahu apa itu Final Fantasy. Sekarang menjadi seperti Shadow of Self. Menjadi kurang menarik lagi orang bicara Final Fantasy. Justru orang lebih tertarik bicara Final Fantasy Remake, membuat ulang game lama menjadi versi baru. Bukan cuma remaster, remake. Contoh, Resident Evil 2. Resident Evil 2 remake itu adalah salah satu yang paling kencang, paling bagus pada zaman itu 2019. Namun tahun ini keluar Resident Evil 3 remake malah jelek. Kenapa? Dianggap tidak sesuai dengan era 2. Ini adalah stagnasi, Bapak Ibu. Jadi industri video game dengan peningkatan finansial dan pendapatan yang gila-gilaan, sekarang terakhir kali diperkirakan industri video game sudah hampir melebihi industri musik dari segi pendapatan. Justru keadaan stagnan. Ini berlaku untuk hampir semua industri kreatif. Nanti saya bicara ini. Sekarang kita coba bad games dengan good graphics. Grafisnya keren, looks good, estetikanya keren, tetapi game jelek. Order 86. Ini menarik, ketika pertama kali di launching, ini diakui sebagai grafis yang paling artistik pada zaman itu, tahun 2018. Ini dikatakan sebagai penerus dari Dark Souls waktu itu. Kenapa? Sangat keren, sangat grafis, tapi ketika orang memainkannya, orang mikir, ini banyak sekali bugs-nya. Bahkan sampai sekarang, Order 86 masih dikatakan sebagai game yang good graphics but bad games. Mass Effect Andromeda. Setelah Mass Effect 1, 2, 3 yang very good, kecuali endingnya, Mass Effect Andromeda menjawab pertanyaan dari user, kapan Mass Effect Andromeda keluar? Dan hasilnya maha mengecewakan. Kenapa? Grafisnya pertama keren, tapi ketika di launching, not so keren anymore. Resident Evil 3 Remake, seperti saya ngomong tadi. Lightning Return, Final Fantasy 13. Final Fantasy 13 adalah game yang menjadi mukanya PS3 zaman itu. Mukanya PS3. Semua orang beli PS3 demi main Final Fantasy 13. Bahkan orang yang biasanya tidak suka main game RPG sekalipun. Semua orang berebut F13. Kenapa? Too good, too beautiful to play. Tetapi ketika dimainkan, satu, yang pertama mungkin exciting, yang kedua mulai enggak, ini ketiga, Lightning Returns. Orang mikir, kayaknya kok jelek ya? Dan itu tidak cuma saya, hampir semua game ngomong itu. Jadi dia termasuk yang nilai IGN-nya paling rendah. Next, Need for Speed Run, of course. Another game racing yang punya reputasi sangat baik, dan saya yakin Bapak Ibu pernah dengar kata Need for Speed. Dulu Underground terkenal. The Run is actually shitty. Kenapa? Story nggak jelas, gameplay nggak jelas, dan yang paling parah, mekaniknya tidak jelas. Agony saya kurang bagus tahu ceritanya, tapi basically Agony juga sama. Grafis keren, tetapi gameplay nggak bagus. Dan yang sedih adalah semuanya dulunya berasal dari game yang dulunya bagus dan berasal dari developer yang punya pengalaman tinggi dengan punya reputasi yang sangat baik. Dulunya, Mass Effect, BioWare, Resident Evil, Capcom, Resident Evil, Square Enix, Need for Speed, aku lupa Infinity Ward ya. Dan ini semua adalah bukti stagnasi di industri video game. Dan saya punya sedikit research yang mau saya bagikan. Ini masih dalam pengembangan, jadi belum keluar papernya. Saya menginterview 29 non-gamers. Kenapa non-gamers? Karena non-gamers, kalau gamers dia tahu beda bagus dan tidak. Tapi kalau non-gamers nggak tahu. Jadi saya menginterview mereka 10 buah video dari trailer video game, 5 good graphics, 5 bad graphics. Kira-kira mereka mau beli yang mana? Saya belum ada.
So, responden saya 58% cowok, 42% wanita, and then 45% umur remaja dengan yang paling muda 12 tahun, yang paling tua 19 tahun. 31 tahun yang adults, yang paling muda 20 tahun, yang paling tua 27 tahun, dan adults berarti yang paling muda 28 tahun, yang paling tua 36 tahun. 39 tahun. So, kita lihat mana hasilnya. So, kita semua hasilnya kita cek dulu. Gamenya apa aja sih? Simple. Pertama-tama, Stardew Valley. Ini adalah game penerus dari Harvest Moon yang masih ingat zaman waktu Anda SMA atau SMP main Harvest Moon. Dengan grafis sangat retro, 16 bit. Dan ini adalah game yang mendapat penghargaan sebagai game indie terbaik tahun 2017 dan 2018. 2 tahun sekaligus. Melawan Time is Portia, another successor of Harvest Moon, tapi kali ini pure 3 dimensi dan grafisnya sangat cakep. Tapi sialnya secara resepsionis dari video game gamer, orang lebih prefer Stardew Valley. Stardew Valley dikembangkan oleh indie, Time Portia dikembangkan oleh developer AAA, tetapi belum level AAA. And then, yang kedua, Minecraft. Of course. See, gambarnya kotak-kotak toh? Kotak-kotak saja. Hanya kotak-kotak. Melawan Rust. Another tipe game yang sama kayak Minecraft, bedanya dia ada pure render 3 dimensi, dan jujur, kalau kita bicara video game fotografi, Rust adalah salah satu yang paling baik pakai. Kenapa? Lingkungannya sangat indah. Sangat indah. Compare to Minecraft yang kotak-kotak. And then, Overwatch. Ini game yang termasuk grafis bagus, tapi karena dia sangat kartun. Sangat tidak realistis untuk game first person shooting. Dan ini dibuat oleh Blizzard. Melawan CSGO. Yang tertarik, yang dulu masih ingat zaman CS. Waktu kita mau ke SD atau SMP. Ini adalah penerus ya, CSGO. Sangat realistis, sangat keren. And then, Half-Life 2. Salah satu video game yang bisa dikatakan terbaik sepanjang masa. Terbaik sepanjang masa. Serius. Boleh cek, silakan cek Half-Life 2. Melawan siapa? Simple. Doom Eternal. Game yang juga terbaik sepanjang masa, tetapi bedanya adalah grafis. Bedanya juga adalah Doom Eternal baru terbit tahun lalu, Half-Life 2 terbit sekitar 20 tahun yang lalu. Secara grafis jauh bedanya. Dan dua-duanya dikembangkan oleh pengembang dua-dua ini Steam sama Doom saya lupa, tapi dua-duanya AAA studio. Dan yang terakhir adalah Hollow Knight, salah satu game side scrolling terbaik yang dibuat oleh indie tahun 2019 melawan Inside. Kali ini tahun depannya 2018. Tapi dia 1 3 dimensi, 1 2,5 dimensi. Satu kanan kiri, dua-duanya side scrolling. Kita lihat perbedaannya apa. Hasilnya, gamer tersebut memilih 62% good graphics sudah dibeli dan bad graphics 38%, tanpa ada alasan mengapa mereka milih. Jadi mereka nggak tahu game itu game apaan, tapi hanya tahu grafis saja. Jadi 38%, 62%. Ini spreadingnya kalau kita mau jujur, ini hampir 1,5 kali lipat orang akan memilih game yang grafisnya keren daripada nggak keren. Meskipun grafis gamenya sebenarnya bagus. Kita coba lebih analisis lebih lanjut. Kalau kita bandingkan remaja memilih game grafis yang bagus 25,52. Yang jelek 19,31. Memang nggak tahu kelihatan, tetapi coba perhatikan dengan young adults. Young adults itu menarik. Kenapa? Good graphics, bad graphics dengan efek. Kenapa? Mereka masih eksperimental dalam video game. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah tua? Zaman saya lah. Good graphics itu hampir 5 kali lipat lebih dibeli daripada bad graphics. Kenapa? Kita lahir di zaman bad graphics. Kita tahu apa itu bad graphics. Sehingga ngapain saya membeli zaman waktu saya dulu lagi? Apa yang kita bandingkan cowok? Female 2 kali lipat akan membeli good graphics dibanding bad graphics. Dan contrary seperti yang tapi agak beda seperti yang saya perkirakan dari awal. Saya pikir wanita juga akan sama, tapi wanita justru balance.
Kenapa? Wanita nggak itu video game, sama aja kok. So, ini adalah masih initial study, jadi saya belum masuk ke dalam ini study yang lebih kencang, tapi basically dari sini kita bisa lihat bahwa good graphics sells, bad graphics don't do sell. Kenapa? Secara generally, seluruh angka good graphics di atas bad graphics. Seluruhnya. Bisa cek satu-satu. Tidak satu pun angka bad graphics yang di atas good graphics. So, apa konklusinya? Simple. Good graphic sells. Simple as that. And then, oleh itu gimana? Developers, AAA, sama indie harus tetap menyediakan kualitas game. Dan game itu tidak hanya cuma dari gameplay atau mechanics, tetapi juga aesthetics. Kenapa? See, good graphic sells. Jadi, Anda mau boleh buat game sebagus apapun, tapi kalau grafisnya nggak bagus, sama aja, nggak efek. Dan sekarang industri video game sedang dalam masalah. Kenapa? Stagnasi. Kita butuh inovator, kita butuh kreativitas yang lebih tinggi di developer dan gamers actually. Dan kita masih belajar dari industri lainnya. Contoh misalnya, industri film. Ada yang merasa industri film akhirnya akhir-akhir ini agak menurun? Bukan karena COVID, ya bukan. Tapi kan dari segi kualitas. Bisa cek dari Oscar. Film seperti Joker, mengapa begitu luar biasa terkenal? Karena lainnya jelek semua. Jujur. Coba lihat deh. Atau industri musik. Bapak Ibu ada yang coba cek musik anak sekarang kayak gimana? Siapa yang rindu dengan Whitney Houston? Beatles yang memang masih musik kualitasnya tinggi tetapi tidak rely on mechanics musik dan dubstep dan lain-lain. Itu ada industri kreatif yang sekarang stagnan dan justru malah regresif. Video game calon berikutnya. Why? Stagnan sekali lagi. Rely on graphics only. A good gameplay not really necessary. So, terima kasih. Saya rasa itu aja dari saya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Pak Eli masih mute, Pak. Oke. Baik. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin 1-2 bisa kita buka. Oke, ini ada satu pertanyaan. Saya publish saja nih. Monggo. Oke. Ini anonymous. Ada yang bertanya terkait dengan pengembangan game. Ini ada 3 metode menganalisanya, ada di bagian mekanisme, dinamik, dan estetik. Apakah dari ketiga metode tersebut lebih banyak pengaruhnya di estetik? Kalau iya, mengapa? Gitu. Right, saya langsung jawab aja. Jadi sebenarnya nggak cuma 3, ada 4 sebenarnya. Jadi ada mechanics, dynamics, estetik, sama teknologi. Itu yang keempat. Tapi yang keempat itu masih baru karena game-game yang berbasis teknologi itu nggak banyak. Karena yang sifatnya procedural generating itu memang belum banyak banget dan itu sifatnya masih eksperimental. Contoh kayak VR, contoh kayak No Man's Sky dan lain-lainnya. Nah, mengenai pengaruh, kenapa lebih banyak pengaruh estetik? Kenapa? Estetik kelihatan langsung. Dia yang terlihat oleh mata. Mechanics itu harus kita immerse dalam game tersebut. Apalagi dynamics. Dynamics itu harus eksperimen dalam game tersebut. Kalau estetik, itu langsung ketika kita booting sebuah game, kita nyalakan game tersebut, langsung kelihatan, oh keren, oh enggak. Gitu. Jadi estetik, bisa cek deh, hampir semua game developer paling mahal itu di bidang grafis. Programmers, maaf, nggak semahal itu sebenarnya untuk video game. Yang lebih mahal adalah grafis, terutama adalah level designer, graphic designer, story designer, producer, itu mahal-mahal semua gaji-gajinya. Programmer
not so much karena engine developer biasanya yang paling mahal, tapi lainnya maaf para programmers, tapi aesthetics from everything dalam video game. Kenapa? Itu yang kelihatan. Oke, monggo, ada lagi? Oke. Ada nih, satu lagi nih ada nih. Oke. Saya publish saja satu. Nah, tool apa? Ini dari AZ. Tool apa yang mudah dipakai untuk membuat game bagi anak-anak SMP atau SMK? SMK ya. Saya pernah coba Unity di SMK loh. Dan mereka bisa main C-Sharp-nya luar biasa anak SMK sekarang. Kalau SMP, saya mulai mungkin rekomendasi dengan tools-tools yang sifatnya GUI, misalnya seperti bentar, saya coba cek dulu. Langsung saya itu aja kali ya. Itu ada yang namanya itu Game Maker. Game Maker ini setahu saya masih gratis, tapi nggak tahu ya. Yang kedua kayak bayar. Game Maker tuh, oke. Habis itu ada RPG Maker. Ini RPG Maker pasti bayar. Jadi kalau kita cek di Steam, RPG Maker itu sekitar 120.000. Tapi ini purely hanya RPG. Tapi ini kalau mau belajar database, belajar coding Ruby, ini luar biasa bagus. And then Construct. Construct 2 juga bagus, tapi Construct 2 dia mainnya lebih ke C++ dan JavaScript, dan dia agak lebih tidak user friendly dibandingkan Unity maupun dibandingkan dengan Game Makers. Satu lagi adalah Unreal. Ini kalau mau agak serius, Unreal Engine tuh agak serius, soalnya ini game developer yang besar pun pakai ini sebenarnya. Jadi ketika sudah agak lebih kuat ya, ini agak lebih serius. Tapi kalau mau yang nggak serius gampang. Ada Godot. Godot ini tahun lalu itu ada game salah satu penghargaan game terbaik untuk ekonomi kreatif, itu salah satu pemenangnya itu adalah anak SMP. Dia ngembangin game dengan Godot. Godot itu setahu saya free. Dia freeware dan dia bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi jujur, yang pernah saya pakai cuma Unreal, Unity sama Game Maker, sama RPG Maker. Kalau Godot, frankly saya belum pernah pakai. Tapi kalau mau coba anak SMP atau SMA mana, frankly hajar aja Pak. Kenapa? Anak sekarang itu belajar gila, itu sangat cepat loh. Terutama sesuatu yang mereka senangi. Oke. Monggo, ada lagi? Oke. Jadi Godot nih ya kayaknya ya. Godot ini sesuatu, saya belum pernah coba Godot sih, tapi ya could be fun untuk Godot. Paling kalau mau kalau saya rekomendasi Godot, kalau nggak Game Maker. Ini pakai bahasa apa, Pak? Godot pakai C++, Pak. Oh. Kalau yang orang yang pencinta C# itu saya sarankan Unity. Kalau yang mencintai Visual Basic atau bahasa basic, maaf nggak ada. Yang mencintai Python ada, bentar. Python itu di Unreal pakai Python bisa, tapi yang masih pure Python saya belum pernah dengar terus terang aja. Sorry, ada GStudio. Lupa GStudio atau apa saya lupa. Tapi kalau untuk Game Maker developer ya saya sarankan gunakan mulai dengan Game Maker, karena Game Maker ini basically tidak harus menggunakan programming sama sekali. Dan dia kalau mau programming C# ataupun Delphi kalau mau. Tapi kalau mau lebih yang agak serius, you can start Unity. Unity gratis. Bisa dilihat ini adalah game-game yang dibuat dengan Unity. Jadi ini game-game yang sudah dipasarkan di pasaran dan ini semua digunakan dengan Unity. Kan keren kan? Actually keren tuh hanya grafis.
Basically nanti kita akan kalau mau membuat ini semua dengan 3 dimensi, kita masih belajar Maya ataupun belajar membelajar dengan Blender kalau mau gratisannya. Oke, sampai gitu aja. Ada lagi? Oke, cukup. Ini ada lagi pertanyaan, Pak. Ini pertanyaannya cukup mungkin Pak Ahmad nih ya. Waduh. Pertanyaannya kok, apakah ada pengembang game di Indonesia ini, Pak? Ada, Pak. Di Batam aja ada, Ya, Pak. kayaknya ya. Di Batam aja ada loh, Pak. Tolong deh, Pak. Iya. Ntar. Ada, Pak. Jangan salah, Pak. Big Studio. Bentar ya. Mana sih? Lah iki Batam punya loh, Pak. Ini kalau nggak salah studionya ada di Batam Center. Nah, kalau Indonesia sendiri apakah punya game studio? Oke, mungkin pernah dengar tentang video Dreadout, mungkin video game Dreadout. Ini game yang dibuat oleh pengembang di Bandung, oleh saya lupa nama perusahaannya apa, Game Infinity kalau nggak salah. Ini adalah salah satu game yang mendapat penghargaan di level internasional. Kenapa? Ini game horor, Pak. Lawannya pocong, serius. Jadi sudah sampai level ada filmnya, ada ada yang versi ke nomor 2. Habis itu dimainkan sama PewDiePie. Ini luar biasa sekali loh. Ini game Indonesia pertama kali mendapat penghargaan yang luar biasa tinggi, dan ini ada di Steam. Dan ini harganya lumayan tinggi. Kalau buka Steam, ntar saya coba buka Steam. Kita coba cek store. Dreadout itu berapa harganya sekarang? Koneksi lagi lambat. Ketika dibutuhkan ini lambat. Harganya 95.000. Jadi buatan dalam negeri. Ini yang pertama. Yang kedua udah keluar juga. Nah, ini Digital Happiness. Ya, ini adalah developer yang salah satu yang besar di Indonesia. Tapi apakah dia satu-satunya? Enggak, ada juga yang lain kok. Di Bandung itu terus terang, karena yang paling besar di Bandung itu ada sekitar 8 sampai 10 game studio. Dan mereka punya game masing-masing. Di Batam ada Batam Center di dekat ruang kreasi atasnya. Oke, ada lagi Pak, monggo. Oke. Nah, ini ada lagi Pak, pertanyaan dari Pak Pipin Pak. Requirement untuk server, bagaimana ini Pak tadi? Server untuk video game? Iya. Jujur sih Pak, kalau kita bicara game MMO, karena kalau kita bisa game MMO sekarang, sejujurnya nggak butuh sekencang itu. Karena MMO rata-rata resource-nya bukan di server, tetapi resource-nya di klien. Jadi kayak grafisnya, environment-nya, semua di daerah klien. Jadi di server menyimpan data, pointer. Bukan spek server Pak, spek koneksi Pak. Spek koneksi yang agak butuh lebih tinggi, karena server yang running katakanlah untuk merunning sekitar 3 juta player sekaligus itu butuh koneksi yang sangat luar biasa tinggi. Kalau standarnya sekitar server 100 orang itu sebenarnya 10 megabit cukup. Dan saya pernah running server MMO di laptop saya waktu itu, Pentium 4, RAM-nya 256, jalan kok.
Jadi servernya sebenarnya tuh spek nggak terlalu tinggi karena rata-rata resource ada di klien. Jadi server basically cuman pointer koneksi itu aja mainannya. Dan itu nggak terlalu besar server speknya. Kalau kita bicara server spek seperti katakanlah untuk game Android, itu agak beda karena Android itu resource ada di server. Klien itu hanya download patching. Jadi kalau di kliennya tidak ada, dia masih download dari server. Itu agak lebih kuat servernya. Tapi generally kalau kita bicara server untuk video game atau MMO, itu tidak akan lebih kuat dibandingkan server email biasa menurut saya. Oke. Ada lagi? Oke. Bentar, Pak. Oh, sepi kayaknya hari ini. Ini kita ada 16 peserta ini. Tapi Wah, kita lumayan. Jumatan biasa. Oh iya, Jumatan. Lagi pandemi nih, Pak. Oh, iya. Ini ada lagi pertanyaan nih, Pak. Bagaimana sih pendapat Bapak ini mengenai industri video game di lokal, mungkin Batam nih ya? Lokal karena mereka masih dikit ya. Jadi mereka juga pada dasarnya itu saya rata kenal pengembangnya ada 2 mantan mahasiswa saya situ masalahnya. Jadi Poltek ada nggak? Hah? Apa? Poltek ada nggak? Poltek ada. Justru Poltek saya Poltek itu ada satu game. Aku lupa nama studionya apa. Di WIB ada, UForce ada, Poltek ada, Uniba saya belum pernah dengar. Lainnya saya kayak cuma 3 doang yang ada studio kayak cuma 3 dan UForce itu masih mahasiswa saya. Itu masalah di developer di lokal itu adalah 3 hal, Pak. Yang pertama adalah miskinnya financial. Jadi developer di Batam larinya semua ke Singapura semua atau ke Jakarta semua. Jadi mereka mau nyari bantuan finansial startup seperti ini, mereka di Batam hampir tidak bisa. Bahkan untuk komunitas startup di Batam itu video game itu termasuk yang agak susah dapat dana. Jadi mereka larinya semua ke Singapura, kalau nggak ke Malaysia, kalau nggak ke Cina, kalau nggak ke Jakarta. Tapi karena pandemi gini lebih berat lagi. Karena apa? Gimana mau showcase kalau nggak bisa ngumpul? Itu yang pertama. Yang kedua adalah agak berat karena di Batam ini orang tuanya masih orang tua tipikal zaman dulu ya, di mana video game itu ada untuk anak-anak doang, untuk orang dewasa nggak boleh. Jadi itu ini yang sulit ketika kita masarin video game. Orang tua mikir ngapain kamu belajar main video game? Kamu ngapain belajar bikin video game? Gitu. Jadi itu tipikal orang tua. Tapi jujur sih orang tua sekarang di Batam sudah lebih baik daripada 3 tahun lalu. 3 tahun lalu itu pertama ketika saya membuat program ini, banyak sekali yang nelpon saya waktu itu. Tapi sekarang sudah lebih baik. Jadi orang sudah lebih paham tentang video game. Dan yang ketiga adalah kurangnya apa ya? Kurang pesaing mungkin. Jadi kenapa pengembangan video game di Batam termasuk bukan stagnan, lambat. Karena nggak ada yang nyanyiin. Nggak ada dari pasar dari developer besar yang ada di Batam. Jadi contoh misalnya di Singapura ada Ubisoft, ada Capcom, ada Bandai, ada Square. Tapi juga ada juga indie developer dan mereka sangat saingan waktu itu. Kenapa? Indie developer keluar, studio keluar. Jadi stimulus industri di Batam di lokal itu masih belum sekencang Bandung. Kalau Bandung itu luar biasa loh. Bandung mereka punya simposium untuk game developer sendiri dan mereka setiap bulan itu bisa launching 10-20 title. Di mana di Batam syukur-syukur 2 title per tahun. Kalau lebih seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Monggo. Dari Ardiansyah. Wah. Oke, Pak. Monggo. Ini dia ngembangin game animasi 2D. Apakah ini masih populer untuk saat ini? Karena memang saat ini dia lebih fokus di game Flash. Mantap. Pak, saya tunjukin Pak ya. Di Steam, saya tunjukin Pak. Ini Steam adalah toko game yang paling terpercaya kan? Selain GOG, Epic Game kan. Kita coba cek 2 dimensi yuk. Oke. Oh jangan, ini 2,5 dimensi.
ini 2 dimensi tapi 2,5 lah. Jadi ini dikembangkan oleh Square Enix. Dan ini sangat positif pertimbangannya. Sangat positif. Dan terus ini game yang sangat bagus. Kenapa? Ini game yang sangat, ini juga 2 dimensi maksudnya. Pure 2 dimensi, jadi hanya maju mundur doang. Lihat, gambarnya masih kotak-kotak. Ada nampak sekali di kertasnya. Ini masih nampak 2 dimensinya. Oke. Other than that, perhaps kita bisa masuk ke apa lagi ya? 2D. Indie 2D. Oke. Ada yang harga 34.000, ada yang harga 93.000, Ultimate 2D Horror Bundle. Oh, Don't Starve, of course, Don't Starve. Another game yang sangat 2 dimensi sekali, sangat kartun malahan. Dan ini adalah game yang di develop pertama kali 2016, tetapi sudah dijual sampai sekarang dan masih laku. Ini adalah Don't Starve. Ini salah satu game yang punya harga cukup tinggi maksudnya. Jadi harganya kalau dibundle bisa 300.000 loh. Dan ini sangat populer sebenarnya. Oke, apa lagi ya? Tapi kalau 2 dimensi Pak ya. Oh, satu lagi. Kita di handphone sekarang kayak Microsoft. Ini adalah game yang purely dari tahun 2008 sampai sekarang gamenya semua grafisnya seperti ini. Dari tahun 2008. Dan ini adalah game di Android yang punya reputasi, bisa bilang notorious. Ini adalah racunnya orang Android. Ini main game ini bisa berjam-jam. Kenapa? Ini sangat adiktif, dan ini gamenya banyak banget. Mereka koleksi mereka kalau salah untuk semua cek. Flash ya, Pak? No, Android. Dan ini basis Flash juga bisa. Dan yang basis Flash kalau salah yang game yang awal-awal sekali yang ke basis Flash. Ini kalau nggak salah ini basis Flash. Kalau ini sudah basis, yang di atasnya sudah basis Java semua, dan yang ini bahkan sudah sampai Unity, yang Epic Farm ini. Ini semuanya game yang dikembangkan dengan menggunakan 2 dimensi murni. Dan mereka sangat populer bukan main, jangan salah. Dan ini mereka ngembangin game itu levelnya per bulan loh Pak. Agustus, September, November, lanjut. Jadi apakah 2 dimensi akan tetap masih populer? Pertanyaan Pak. Seberapa bagus 2 dimensinya, dan 2 game bagus apa enggak? Kalau game bagus, saya yakin pasti dibeli. Jadi seperti saya bilang kan, grafis itu menjual, tapi kalau mempertahankan gaming, still gameplay itu number 1. Oke. Ada lagi? Oke. Ini terkait launching ini ada nih, tapi Anonymous siapa nih? Anonymous. Sebelum game launching ke publik, pastinya perlu diuji coba dong. Ya. Oleh game tester. Sebesar apakah pengaruh game tester terhadap produksi game? Beta testing ya. Iya. Jadi dalam industri video game itu dikenal namanya alpha testing oleh programmer, tapi lebih besar adalah beta tester. Beta itu oleh calon pemain game. Dan sekarang ini ada yang kenal namanya istilahnya open beta. Open beta adalah dia beta testing tapi di open seluas-luasnya, dia siapapun boleh main sebenarnya. Oke, jadi ini ada contoh satu game yang sudah menggunakan open beta, Battleborn, Division, and then Ninja juga pernah, Underlord juga pernah open beta, masih open beta sebenarnya, Auto Chess, Paladin auto beta. Ini adalah game-game yang semua auto beta. Nah, efeknya apa? Video game seperti hampir semua sistem informasi lainnya adalah dikembangkan oleh multiple orang, dikembangkan dengan skala yang tidak main-main, dikembangkan dengan multiple modul yang juga nggak main-main, yang saling terintegrasi sedemikian rupa sehingga jadi video game. Percaya nggak? Banyak bugs. Yang kita kembangin sendiri aja ada bugsnya, kok apalagi rame-rame. Jadi open beta fungsinya cuma satu, nguji apakah gamenya layak dipasarkan dan nguji apakah gamenya sudah benar atau belum. Dan ini banyak sekali dicontoh misalnya oleh Blizzard misalnya. Blizzard yang terkenal sekali.
mereka membuat sayembara yang melaporkan bugs dikasih duit. Saya pernah ikutan dan pernah menang. Waktu itu duitnya hampir saya dapat $150, lumayan. Dan itu bugs yang terbuka itu akan bugs yang saya laporkan besok hilang langsung. Serius. Besok kok enggak lagi ya? Hebat betul mereka ngerjainnya. Dan itulah fungsi dari beta tester. Jadi bahasanya adalah menguji apakah layak. Kenapa? Dari beta testing kita juga diminta mengisi kuesioner. Jadi apa gamenya sudah baik, apa gamenya sudah apakah ada ide tambahan, dan kadang-kadang ide tambahan itu bisa dijadikan di corporate dalam video game. Jadi game developer yang punya reputasi baik dan punya pengalaman, biasanya mereka selalu memperhatikan pendapat dari pemainnya, dan mereka punya semacam rasa kesetiaan kepada developer tertentu. Misalnya kalau saya dengan Square Enix, teman saya dengan Capcom dan lainnya, itu mereka punya semacam komunitas untuk membicarakan game tersebut apakah sudah baik atau belum, dan itu mereka bisa mendapatkan ide-ide dari user terhadap game yang sedang dikembangkan. Ini sangat kelihatan contoh misalnya pada saat Underlord. Underlord ini game Android tapi juga bisa PC, dan ini pertama kali diakses itu sudah ada sekitar 2 juta pemain globally. Sekarang kalau nggak salah sudah 4 juta malah. Jadi Underlord ini dia sudah menggantikan sistemnya hampir 6 kali. Nah itu berdasarkan ide dari user. Jadi sampai sekarang hampir setahun masih early access, masih open beta, belum rilis sebenarnya. Dan ini game gratis actually, a very good game actually. Ada lagi? Wah, terakhir nih Pak. Enggak. Ya selesai. Kita selesaikan aja ya. Baik. Kayaknya sudah banyak nih pertanyaannya. Oke, lumayan. Terima kasih. Ini terakhir pertanyaan nih, katanya apa sih benefitnya bagi pengembang game? Maksudnya apa? Keuntungannya bagi developer game. Keuntungan secara organisasi atau keuntungan secara apa nih? Keuangan nih kayaknya. Kalau keuntungan Pak ya. Oke, kita coba lihat yuk. Industri video game net income. Tadi saya pernah bilang kan bahwa industri video game itu menghasilkan uang yang gila-gilaan kan. Nih Pak, pasar industri video game itu tahun lalu diperkirakan 152,1 miliar US dollar di US saja. Dan ini di US, China kan pengen gede kan? Maaf, video game lebih gede. Itu US loh Pak ya. Dan kita sebagai game developer, kita masangin game itu tidak hanya lokal. Bedakan dengan misalnya jual software misalnya, itu hanya perusahaan. Tapi kalau video game itu terletakkan di Steam, semua orang bisa akses. Jadi kita coba lihat, Dead Out sales berapa? Dead Out sales. Steam, mantap. Tentu ada Steam Spy, tapi ini kalau salah, ya ampun, ntar pesawat ya. Kadang-kadang mesti dibuktikan Pak supaya bisa kelihatan. Oh, emang punya fungsi luar biasa ya. Kita coba lihat. Dead Out kan harga 99.000 kan? Price-nya $14,99, oke? Yang make itu 200.000 sampai 500.000, oke? Yuk kita kalkulasi yuk, kalkulator. Kita anggap nilai minimum lah ya. Jadi kita nggak nilai maksimum deh. 200.000, mantap. 200.000 dikalikan 14,99. Ini 2.998.000, oke? 2.998.000 USD to IDR. 44 miliar. Dipotong pajak ya masih 40 miliar lah. Itu keuntungannya, luar biasa kan? Luar biasa. Itu baru satu game loh Pak ya. Itu baru satu game loh. Ingat loh, Dead Out itu adalah game terkuat dari Digital Happiness. Mereka punya sekitar 18 game. Itu baru satu game.
satu. Dan ini meskipun mereka rilis tahun 2008 akan terus menghasilkan duit sampai dicabut oleh developer. Itu quote-nya. Jadi kalau kita coba lihat Steam ya, game tahun 80-an masih ada. Dan mau beli, monggo, silakan. Dan itu masih hasilin duit. Gitu. Jadi kalau apa untungnya? Lumayan loh, Pak. kalau lagi berhasil, tapi kalau gagal ya susah juga sih emang. Oke. Monggo saya balikin ke moderator, silakan. Oke, baik, karena ini tadi sudah cukup ya, sekitar 10 pertanyaan ya. Dan mungkin kita juga akhiri ya dari pertemuan kita di webinar kali ini. Nah, webinar kali ini memang webinar terakhir ya. Pesertanya cukup banyak ini, Pak. Dan ada beberapa pertanyaan dari beberapa peserta yang memang belum bisa kita jawab ya. Nah, beberapa juga sudah kita skip, sebenarnya sudah dijawab juga tadi. Terkait untuk sertifikat, e-sertifikat ya, informasi terkait e-sertifikat nanti mungkin bisa kita informasikan lebih lanjut ya. Mungkin bisa di email ya. Mungkin bisa di email atau mungkin di channel-channel di WA ataupun Aptikom ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja ya untuk sesi webinar kali ini ya. Sampai jumpa kembali di webinar berikutnya.